sampai nyaingin Raditya Dika, coy. Di satu masa lu bisa jadi orang sangat berprestasi, pemenang kayak gitu ya. Saya punya novel-novel bestseller kayak gitu. Berteman dengan Raditya Dika, talk show bareng kayak gitu. Sama-sama karya kami masuk 5 fiksi terlaris versi Kompas Gramedia pada zamannya kayak gitu ya. Sakit Setengah Jiwa, Kambing Jantan, dulu ada Da Vinci Code, Ayat-Ayat Cinta, dan Heart. Itu masuk daftar 5 fiksi laris versi Kompas Gramedia. Masuk jam 9 nih, misalnya kan, masuk jam 9. Dia pasti ngaret. Jam 10 kan harusnya udah siap nih, udah bisa kita jualan. Kadang jam 10 baru datang. Saya hire 2 pegawai, tapi kemudian tiba-tiba saya yang datang duluan, saya yang masak nasi, saya yang buka toko. Gue bilang, ini gua nyawa pegawai, bayar buat apa? Gelas. Oh, gelas. Kosong. Gelas kosong. Ha! Kita kedatangan tamu spesial lagi. Lama kita ini kita. Iya, udah lama banget kita pengen undang. Cuma beliau itu dulu masih terkungkung di dalam rumahnya. Belum mau keluar katanya, Wan. Mungkin introvert. Enggak lah. Aku gaya. Enggak. Tapi kayaknya nih penonton nih, kawan-kawan nih pada belum tahu nih. Iya, Padahal di lambung kalian ini ada ini. kok ada ini? Peraciknya. Oh, peraciknya. Gue Gak kira tahu kan? Kang Endang yang dimakan sama dia. Gimana sih lu? Jadi kita kedatangan Kak Endang. Oke, halo semuanya. Kak Endang ini dulunya seorang penulis, coy. Iya. Jadi buku-bukunya tuh ada Sakit Setengah Jiwa. Terus ada apa namanya tuh? Ini Black Forest Blossom. Black Forest Blossom, Singapore. Iya. Terus apa lagi, Kak? Ada Pahetele Cinta, itu cukup terkenal. Ada Goca, ada Hantu Biangkerok, ada apa novel saya sendiri, saya lupa tuh. Parodi, parodi novel Twilight. Oh, Ya. tuh. Nih bakal kita Tapi tampilin. nih sebelum berlanjut, ini ownernya Geprek Dewek tuh. Iya. Nah, Hai, iya, saya yang punya geprek dewek. Wih, 24 jam gak kenal waktu. tuh. Udah lihat kayak lupsnya tadi. Iya, udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Nih kita tampilin aja nih karya-karyanya beliau nih. Tuh. Nah, tuh karya-karyanya ternyata banyak banget dan sampai nyaingin Raditya Dika, coy. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Iya. Kalau nggak salah Raditya Dika itu apa ya? Gue SMA itu kambing jantan. Kambing jantan. Kambing Jantan. Kambing Jantan. Itu tersaingi lah, maksudnya setara lah dengan Raditya Dika. Buat Bung Raditya Dika, Banten juga punya, coy. Jadi Kang, dulu itu emang Kak Endang itu emang hobi menulis atau gimana tuh, Pak? Sebenarnya bukan dibilang hobi itu bukan ya, tapi memang saya suka bercerita, storytelling kayak gitu. Cuma dulu saya di posisi harus cari biaya sendiri untuk sekolah, untuk hidup dan untuk sekolah. Nah, menulis adalah salah satu yang bisa saya lakukan untuk mencukupi kebutuhan itu. Jadi kalau orang-orang mungkin menulis itu kan macam-macam motivasinya ya. Ada yang karena motivasi tadi hobi, ada yang karena ideologi, misalnya ingin dakwah segala macam menyampaikan pesannya. Saya simpel aja sih dulu bahwa saya nulis buat nyari duit gitu. Gimana caranya bisa bertahan? Besok gue makan apa? Saya menulis karena kebutuhan dasar itu. Cuan lah istilahnya. Cuan kayak gitu. Jadi faktor ekonomi, saya menulis karena faktor ekonomi kayak gitu. Jadi dikenalin sama wartawan tentang dunia penulisan. Di situ saya tahu bahwa dengan mengirimkan karya ke media kita dapat imbalan honor. Disitulah mulai termotivasi untuk nulis. Ikut lomba-lomba penulisan, juara, dapat uang. Seperti itu. Nah, tapi ini menarik nih. Kandang itu karyanya udah menasional lah kita bilangnya kan ya. Sampai bisa setara dengan Raditya Dika Kambing Jantan. Kenapa nggak dilanjutkan sampai sekarang gitu, Kak? Apa karena memang sudah tidak ada cuannya atau gimana tuh?
Cuannya ada, masih malah lagi bagus-bagusnya kan karena pelajaran yang bisa diambil dari saya. Langsung kesimpulan di awal ini ya. Karena itu pengalaman menurut saya berharga dan penting banget ya, yang semoga nggak terulang kehidupan saya bahwa jurang antara seorang pemenang dan pecundang itu tipis banget. Tipis banget kayak gitu. Di satu masa lu bisa jadi orang sangat berprestasi, pemenang kayak gitu ya. Saya punya novel-novel bestseller kayak gitu, berteman dengan Raditya Dika, talk show bareng kayak gitu. Sama-sama karya kami masuk 5 fiksi terlaris versi Kompas Gramedia pada zamannya kayak gitu ya. Sakit Setengah Jiwa, Kambing Jantan, dulu ada Da Vinci Code, Ayat-Ayat Cinta dan Heart itu masuk daftar 5 fiksi laris versi Kompas Gramedia. Nah, cuma ya kalau bedanya saya dengan Radit fokus terus ya dengan jalannya, prestasinya, bahkan kemudian mencoba hal-hal baru, stand up comedy dan lain-lain kayak gitu, dunia acting juga. Nah, saya malah mengambil jalan yang salah, tergelincir. Saya bilang tadi jurang antara perbedaan antara pemenang pecundang itu tipis banget. Salah langkah dikit, tergelincir dikit, jadi pecundang. Saya jadi penyakitan. Saya milih malah nyoba game, kecanduan game, addict, dan itu kelemahan sekaligus kelebihan saya. Itu saya seorang maniak, Bang. Jadi kalau saya suka sesuatu, itu menjadi maniak. Beneran saya dalemin kayak gitu ya. Ketika itu zaman saya suka menulis SMA, sampai berantem sama guru, Bang, buat ikut kursus menulis kayak gitu, talk show menulis sampai bolos sekolah, bela-belain. Jadi kalau emang suka sesuatu itu maniak banget. Nah, ketika di game itu jadi sangat ngancurin banyak hal dalam hidup saya. Kuliah, deadline novel kayak gitu. Itu yang menyebabkan kemudian saya jadi tidak produktif dan lama-lama hilang dari peredaran gitu. Sampai orang nggak tahu saya masih hidup. Kayak cuma orang keluarga saya doang yang tahu saya masih hidup. Yang lain orang tahu, "Endang kemana?" kayak gitu. Gitu. Ya sama seperti itu 10 tahun. Saya pernah 10 tahun hilang. Itu bukan tahun yang sebentar loh, Kak. Yap, gitu. Makanya kalau sekarang kayak saya tuh kayak anggap aja dari umur saya sekarang 10 tahun ambil karena itu umur yang saya sia-siakan kayak gitu. Hilang gitu aja. Tapi memang kan saat itu kandang itu uangnya banyak lah kita bilang karena terlaris coy. Iya. Memang hilangnya itu karena top up game atau karena apa, Kang? Dulu saya nyebutnya sebagai dendam kemiskinan ya. Dendam kemiskinan karena kan saya memang dari keluarga menengah ke bawah ya. Bayangin SMP saya udah biaya sekolah sendiri. Ibu saya TKW tapi saya harus membiayai sekolah sendiri. Jadi SMP, SMA, kuliah saya sudah biaya sendiri. Kalau teman-teman pulang kuliah atau pulang sekolah misalnya ngerantau kayak gitu ya, minta duit ke orang tua, saya pulang kuliah ke Serang ngasih duit buat orang tua. Kayak gitu. Sudah seperti itu. Tadi ulangi lagi pertanyaannya, saya agak kemiskinan. Oh iya, dendam kemiskinan kayak gitu ya. Jadi zaman saya punya penghasilan itu saya banyak istilahnya foya-foya lah ya. Beli gonta-ganti gadget. Dulu. Iya. Dulu zamannya handphone tuh yang masih ini sebelum ada Nokia, BlackBerry sama zamannya PDA. Masih ada PDA. Saya tuh dulu beli VDA yang paling mahal ketika itu ya, Dopod 900. Radit aja tuh dulu beli Dopod 838 Pro ya. Saya beli yang di atas Radit dulu, Dopod 900. Saingannya Radit ya berarti. Tapi memang kebutuhan Radit lebih suka yang model 838 ya. Kayak saya yang Dopod 900. Kebetulan memang secara harga itu lebih mahal kayak gitu. Model kayak laptop kecil kayak gitu. Kalau Radit tuh model yang slide gitu. Seperti itu pada zamannya. Jadi terus kemudian beli laptopnya nggak nanggung-nanggung. Saya beli dulu laptop Acer Ferrari kayak gitu, yang barunya sekitar 20 jutaan kayak itu. Sebagai gambaran, tahun 2006-2007, rumah di kota Serang itu masih ada yang 25 juta. Iya. Ciracas, Perumnas Ciracas itu 25 juta cash. Jadi ketika itu saya bisa beli laptop di harga 20 jutaan. Jadi laptop itu hampir setara rumah gitu ya. Saya beli laptop Acer Ferrari ketika itu. Ya, laptop seperti itu. Jadi laptop yang high end kayak gitu. Beli baju-baju branded. Kadang itu Kang, dengan dendam kemiskinan itu apakah sebenarnya memang
sebelum menjadi maksudnya punya banyak uang, apa yang dirasa sama Kakang pada waktu itu? Kok bisa sampai spend money-nya terlalu nggak kontrol gitu? Masalahnya satu, saya memang nggak punya orang tua yang punya pemahaman manajemen yang baik. Jadi nggak ngarahin saya untuk uang nih bagusnya dipakai kayak gitu. Dan sementara kan saya punya keinginan untuk nyoba ini itu kayak gitu. Dulu saya orang yang paling katrok kuper banget ya. Jadi zaman SMA teman-teman udah nonton bioskop segala macam, saya kuliah baru nonton bioskop gitu loh. Jadi kemudian saya ingin merasakan pengalaman-pengalaman yang belum saya rasakan. Kayak gitu. Nginep di hotel-hotel mahal misalnya. Saya lakuin itu. Gitu. Coba spill sedikit dong, Kak. Emang waktu itu pendapatan yang Kakak dapat itu berapa? Iya, dari novel. Kalau sakit setengah jiwa itu, kalau dihitung dari awal sampai akhir itu, dia ada sekitar 100 juta. Pada zamannya itu gede ya. Itu dari satu novel. Itu 2007. Novel. Sedangkan Kakak itu ada 10 novel ketika itu. Jadi tiap bulan itu selalu sebenarnya kan novel itu tiap 6 bulan sekali. Tapi karena saya punya banyak novel, itu kayak setiap bulan tuh ada aja yang masuk. Gitu, ada aja rekening yang masuk. Tapi saya mau bilangin lagi, itu kan udah gede kayaknya ya. Sekarang saya jualan geprek kan, gitu. Itu lebih gede lagi jualan geprek. Dibanding menulis ya. Makanya ya sekarang saya bilang bahwa saya udah tahu penghasilan gimana manisnya penghasilan penulis yang bestseller, tapi ya masalahnya kalau penulis yang biasa aja pun ya agak menyedihkan ya, royaltinya biasa aja gitu. Tapi kalau ketika sudah ngebandingin, kalau novel kan 6 bulan sekali. Kuliner tiap hari, Cok. Tiap hari buka rekening, duit nambah. Duit ada. Buka rekening, duit nambah. Seperti itu. Nah, ini menarik nih. Kan tadi Kakak udah terpuruk banget gara-gara game. Semua habis, bahkan sampai hilang 10 tahun. Nah, kok tiba-tiba bisa bangkit, terus menciptakan sebuah produk yang bernama Geprek Dewe. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Sebenarnya proses untuk menuju sampai ke sini itu panjang ya. Artinya dalam waktu kurun 10 tahun itu saya kayak jatuh bangun mencoba untuk bangkit lagi loh. Maksudnya jadi di tengah-tengah itu udah ngerasa enggak, gue harus bisa keluar dari sungai kayak gitu. Berusaha bangkit misalnya nih, berusaha nulis lagi atau berusaha keluar lagi ke rumah dunia misalnya, ketemu teman-teman lagi, jatuh lagi kayak gitu ya. Nyandu game lagi, bolak-balik seperti itu. Berarti sering, maksudnya sering kambuhan. Berhenti nih. Ada game baru lagi, ikut lagi kayak gitu, kena lagi gitu. Apalagi zaman-zaman game online ya. Gitu di HP kayak gitu. Top up gitu ya. Kalau dulu cirinya saya lagi kecanduan game itu gampang sebenarnya. Kalau saya lagi aktif di medsos, itu lagi aman, saya baik-baik saja. Orang kayak gitu. Saya ngilang dari medsos tuh lagi nge-game loh. Saya ngilang bisa sebulan 2 bulan jarang posting. Status aja ya. Itu lagi nggak baik-baik saja itu. Saya lagi nggak baik-baik saja. Kalau saya lagi nggak eksis, itu saya lagi nggak baik-baik saja berarti. Berarti saat proses 10 tahun itu Kanda udah coba menulis lagi kecanduan game. Kayaknya berat banget untuk mulai nulis lagi kayak gitu ya. Terus ya usaha ya saya coba. Yang jelas kan dalam kondisi kayak gitu saya tetap butuh makan kayak gitu ya. Jadi saya jual macam-macam. Saya pernah istilahnya jualan di alun-alun kayak gitu ya, bawa tentengan keranjang merah itu, jualan kayak es teh manis, jus, gorengan di alun-alun. Ketemu guru-guru SMA, ketemu teman-teman penulis, kayak wartawan-wartawan di Banten banyak teman. Itu komunitas Jaseng, saya pernah di alun-alun saya lagi jualan ketemu kayak gitu ya. Itu jualan apa, Kak? Jualan kayak minuman sama makanan kayak gitu ya, es teh, jus gitu. Nah itu yang jelas untuk sekedar survive aja. Pernah jualan kayak minuman tijus gula batu itu di sekolah. Di sekolahnya punya teman kepala sekolah, dia ada satu lapak, jadi bagi hasil kayak gitu ya. Pernah jualan di Pasar Rau juga. Pasar Rau itu saya jualan palu gada ya, nasi goreng, bakso bakar segala macam saya jual kayak gitu loh. Soto Betawi pernah jualan juga. Iya, belum ketemu kayak gitu. Kan sebenarnya ilmu bisnisnya belum ada. Saya cuma taunya saya bisa jualan. Saya tahu punya konsep nih, saya jualan, cuma saya belum tahu
Niche-nya di mana? usaha yang baik seperti apa sih, cuma tahu ini gue jual gue laku udah kayak gitu. Iya. Nah, baru di Januari 2020 salah satu keputusan strategi saya adalah awalnya ngambil franchise dulu. Oke. Gitu. Di situ, nah makanya saya kalau orang nanya yang baru-baru pengen coba bisnis kuliner segala macam, kalau pelajaran saya ambil sih, kalau lu nggak bisa masak terutama ya, Iya. ambil franchise. Iya, Gitu. Karena dari franchise itu saya belajar. Semua Iya. disediain. Saya nggak bisa masak gitu. Tapi saya tahu nih, saya udah cobain franchise. Oh, ini ayamnya enak segala macam kayak begitu. Dan saya kemudian belajar dari franchise itu. Oke. Gimana ketika buka cabang, Iya. sistem segala macam. Dari situlah saya mulai upgrade diri juga. Ketika udah punya uang, misalnya 2 bulan buka cabang, 2 bulan usaha udah berjalan, udah ada uang, saya nggak segen ngabisin spend uang ke kayak kursus-kursus online, kursus kuliner, talk show, workshop kuliner kayak gitu. Dulu workshop pertama yang saya ikutin tuh kalau nggak salah seharga 2 juta kalau nggak salah ya. Ketika itu tuh uang gede buat saya, uang gede karena kan saya baru jalan Lagi usaha 2 merintis bulan, ya. lagi merintis ya. Kayak berat banget mengeluarkan itu. Saya lupa banget kayaknya bukan 2 juta deh, mungkin kayak hampir 5 juta gitu ya. 3,5 atau berapa kayak gitu. Kekecilan saya nyebutnya. 5 juta terus ada promo kayak gitu. Iya. Nah, itu tapi saya ngerasa worth it ngikutin itu kayak gitu ya. Karena dari situ saya kemudian pede di bulan ketiga, alih-alih saya dulu berpikir apakah saya mau ambil franchise yang sama atau ambil franchise yang baru buat belajar lagi atau langsung buka brand sendiri. Tapi setelah ikut itu saya langsung pede buka brand sendiri, Geprek Dewek di Benggala itu. Tapi franchise yang pertama itu sama-sama ayam juga. Sama-sama ayam, gitu, sama-sama ayam. Di situ kadang ambil ilmunya, akhirnya bukalah Geprek Dewek di Geprek Benggala. Dewek di Benggala. Cabang pertamanya. Cabang pertama. Nah. Yang di situ masih jalan yang franchise. Oke. Nah, itu awal mula itu modal berapa sih, Kak? Kalau yang di pertama di franchise dulu ya, karena modal awalnya itu di Modal awal franchise. dari situ deh. Itu sekitar 35 juta ya. Amannya mungkin 50 juta ya. Nah, Tapi itu duitnya dari mana saat itu? itu sisa-sisa Perjuangan. uang jualan di Pasarau. Iya, Terus iya. saya juga dulu dapat job jadi copywriter salah satu kandidat presiden. Oh. Ketika itu, dulu kan lagi pemilu tuh. Keren juga. Skill nulis saya masih kepake. Jadi saya itu orangnya kan vokal, terutama di medsos ya, di medsos. Saya nggak main Instagram dan itu, cuma di Facebook. Itu ajang julid saya. Saya orang yang nggak bisa netral. Saya biasanya berpihak ya. Iya. Tapi kalau sekarang untuk di Instagram, di TikTok, saya tahu itu untuk kebutuhan branding, saya menghindari topik-topik itu. Oke. Tapi dulu ketika saya belum ada kesadaran seperti itu, saya ke salah satu kandidat kayak gitu ya. Pihak. Dan itu dilihat ternyata oleh teman-teman saya kelulusan UI ya, ilmu sejarah UI. Teman-teman saya di UI ternyata jadi orang-orang penting tuh di lembaga-lembaga nasional kayak gitu ya. Nah, salah satu ngelihat, saya tertarik dengan postingan-postingan saya, itu tulisan-tulisan politik saya ketika itu. Jadi tiba-tiba Om Endang, bisa nih bantu kita. Bantu apa ya? Saya bilang, itu yang sehari-hari ditulis katanya. Kayak gitu. Jadi udah saya jadi copywriter-nya. Jadi framing berita-berita seperti itu. Nah, itu salah satunya sisa uang dari situ. Uang saya juga jualan di Pasarau, sebagian dari uang ibu saya juga kayak gitu. Uang dari 35 juta itu. Jadi gini loh, saya mulai usaha bukan karena kebanyakan uang. Saya mulai usaha bukan karena kebanyakan uang, tapi uang saya segitu-gitunya harus saya puterin, harus jadi apa nih, kayak gitu. Kalau nggak saya ini habis nih, saya nggak bisa mengapain. Makanya itu kemudian memang kayak nekat, kayak gambling juga ya. Tapi saya bersyukur bahwa itu keputusan saya yang tepat kayak gitu ya. Milih franchise ayam ketika itu kan nggak lama pandemi itu. Nah, walaupun sama, saya juga ada kekhawatiran, apalagi ibu saya ya. Kira-kira bakal berhasil nggak nih kayak gitu, Bang, kebayar nggak gaji nih pegawai segala macam, ketakutan seperti itu. Saya bilang nah, tapi saya kebetulan memang tipe yang high risk taker, Bang. Jadi makanya baru 2 bulan juga saya langsung buka cabang lagi kan, memang high risk taker saya.
high risk taker orangnya kayak gitu, bisa aman. Dan ketika udah memilih itu, saya juga kan full energi saya ke situ ya. Saya mikirin gimana caranya nih supaya orang yang ngambil franchise banyak, tapi yang sukses sedikit, nggak semua gitu. Karena mungkin sebaik apapun franchise-nya, si owner kita sebagai ownernya juga punya peran andil untuk memajukan itu. Kebetulan saya memang ambil franchise-nya bukan franchise besar, punya temen yang itu masih longgar kebijakannya. Jadi dari dia paketnya begini, saya bisa kreasiin. Gitu, menunya saya kreasiin, sama kemudian ide bahwa gimana ya saya bilang supaya bisa ningkatin omset segala macam. Selain menu-menu itu yang saya tambah-tambah, saya kreasiin, saya kepikiran kenapa nggak gue buka 24 jam ya? Gue bilang kayak gitu ya. Ini gue lihat ini ayam geprek, nasi uduk itu makanan yang satu instan, kedua orang tiap malam itu gue lihat nasi uduk buka kan di pasar Raun. Nasi uduk itu bisa dimakan malam, ayam juga pecel lele segala macam dimakan malam. Ini bisa nih, walaupun di sekeliling waktu itu di daerah Cijawa itu orang-orang di sekitar saya itu jam 8 udah pada beberes gitu warungnya. Cuma saya lihat ada potensinya ini, saya bilang kalau saya seriusin kayak gitu ya. Saya nekat lah itu sendiri kayak gitu ya. Langsung saya tipe orang yang kayak gitu ya. Memang jadi kelemahan kelebihan saya juga ya. Ada orang yang pertimbangannya mateng, lama nggak gerak-gerak kayak gitu. Saya punya ide, jebret langsung set, ayo kita jalanin kayak gitu. Nah, saya tuh langsung di depan ada orang jualan kasur lipat segala macam. Saya beli kasur lipat sama bantal kayak gitu. Pegawai kan pulang jam 9. Saya bilang ke emak saya, "Mak, pulang." Saya bilang kayak gitu. Malam ini mau abang jaga sampai pagi. Jadi 3 hari atau 4 malam, 3 hari atau 4 hari berturut-turut saya jaga sendirian. Jadi pegawai pulang, saya itu tidur di bawah etalase chicken kayak gitu ya. Pokoknya ada colokan HP, saya tiduran, sebelah ada golok, keamanan kayak gitu. Udah itu saya jaga sampai kayak gitu. Sambil saya bikin iklan lowongan pegawai untuk malam, untuk shift malam kayak gitu ya. Iya. Malam pertama, semalam 2 malam seminggu awal yang beli 1-2 kayak gitu ya. Gojek cuma 1-2, GoFood kayak gitu ya. Belum kebentuk Bang, tapi lambat laun itu kebentuk. Nah, pas malam keempat itu sudah ada pegawai. Jadi akhirnya ada yang nemenin saya. Dulu bener-bener kayak sendirian dan saya diforsil kayak gitu loh. Kan malam saya jaga nih, siang datang lagi saya di situ. Mantau lagi karena pegawai itu kadang-kadang belum bisa kita andalin. Masih semaunya kayak gitu. Kadang pernah saya misalnya hire pegawai di awal-awal, problem selalu kayak gitu kan. Masuk jam 9 nih, misalnya kan, masuk jam 9. Dia pasti ngaret. Jam 10 kan harusnya udah siap nih, udah bisa kita jualan. Kadang jam 10 baru datang. Saya yang hire 2 pegawai, tapi kemudian tiba-tiba saya yang datang duluan, saya yang masak nasi, saya yang buka toko. Gue bilang, ini gua nyawa pegawai, bayar buat apa? Iya. Gua juga repot. Jadi udah ditambah saya harus begadang kan malam kayak gitu ya. Udah habis-habisan, terus ada baru dapat pegawai malam kan. Malam keempat. Malam akhirnya saya bisa tidur lah, habis ngajarin dia, saya tidur tapi saya masih temenin. Terus setelah seminggu dapat pegawai kedua. Jadi saya punya 4 pegawai itu, 2 siang, 2 malam. Disitulah saya bisa istirahat dan ngejoprak dulu tuh sakit. Oh iya. Saya aslinya sebenarnya orang yang mageran. Orang yang mageran, suka leyeh-leyeh. Tapi kalau saya punya keinginan, punya cita-cita sesuatu yang saya suka tadi, bisa maniak dan bisa kerja keras sebagai kuda. Berarti tipikalnya high risk high return ya. Bisa kayak gitu ya, saya tipe yang. Sekarang itu Geprek Dek berarti udah berapa cabang, Kak? Sekarang yang bertahan, yang survive 3 cabang. 3 cabang. Tapi total saya pernah nyewa 8 kios. Bukan hanya di Kota Serang ya. Saya pernah coba di Cikarang. Itu Cikarang bukan Geprek sih, tahu Sumedang. Jadi saya coba-coba kayak gitu ya, ekspansi bisnis ya. Terus kalau untuk Geprek Dewek saya pernah buka di Pakupatan, pernah di Pasar Lama kayak gitu. Dan setelah saya lihat ternyata itu nggak jalan. Nah, ternyata akhirnya pelajaran mahal sih sebenarnya. Karena kalau kata ibu saya, udah sih cukup 3 atau 4 ya. Setahun pertama kan saya itu bisa
dalam setahun pertama saya berhasil ngembangin jadi 4 cabang. Jadi uang 35 juta itu berhasil saya gulung jadi 4 cabang dan 1 mobil Toyota Rush. Kayak gitu. Wow. Itu saya sendiri kalau saya kalau saya sendiri kayak flashback kayak saya juga kayak nggak nyangka gitu, Bang. Kok anjir bisa ya gue gini? Kayak nggak nyangka ternyata bisa ngelakuin kayak gitu. Ya? Enggak, karena harus dibagi-bagi. Ketika saya ngambil mobil itu, saya harus buka cabang keempat. Jadi dibagi-bagi uangnya. Makanya pengusaha itu cenderung beli kredit. Karena buat diputar lagi. That's gitu. Dibanding misalnya saya beli cash Toyota Rush 280 juta, 280 juta itu berarti bisa minimal jadi 5 sampai 6 cabang geprek. Gitu. Kalau misalnya satu cabang geprek saya budgetin 50 juta. Gitu. Nah, sekarang nih Kak, spill dong. Satu cabang itu udah berpenghasilan berapa? Usahakan naik turun ya, Bang. Gitu loh. Ada masa kejayaan. Makanya tadi saya bilang dari pas masih franchise cabang pertama kan saya mikir gimana tuh bisa ngedongkrak omset segala macam. Di proposal franchise ya, sebenarnya kita dapat penghasilan 760.000 atau kotor 1 juta sehari kayak gitu. Di franchise bahkan nggak sampai 1 juta ngitungnya ya, 760.000 dari proposal franchise yang saya baca. Dengan 1 pegawai, dengan nyewa kios, itu udah setara gaji UMR Jakarta. Lebih ya, 5 juta, 6 juta bersih udah dapat gitu ya. Per bulan? Per bulan gitu. Nah, di waktu franchise itu, saya itu pertama memang seminggu 2 minggu pertama struggle ya untuk dapat penghasilan 1 juta sehari kotor kayak gitu ya. Yang tapi dengan kebijakan 24 jam itu naik tuh pelan-pelan ke 1,4, 2 juta, 2,5, 3 sampai kalau di Warjok itu paling tinggi dia 3,5 juta. 3,5 juta sehari. 24 jam sih bukannya. Nah, itu di Warjok ya. Nah, ketika saya buka cabang di Benggala ini fenomenal ya. Mungkin konsep saya itu pas dapat ketika itu. Kenapa sih namain geprek dewek ketika itu? Sebenarnya itu dulu konsepnya adalah prasmanan kayak gitu ya. Jadi geprek dewek itu kayak sebenarnya saya mikirnya ke situ kayak gitu ya. Jadi tadinya berhubung kena pandemi juga, kan repot juga tuh konsep kayak gitu. Sama kan harus desain tempatnya harus pas. Tapi memang geprek deweknya tetap saya pilih karena kan bisa makna geprek dewek itu kayak geprek lu sendiri. Ya geprek atau geprek dewek, geprek yang gue banget kayak gitu. Nah, tapi tetap kebijakan bahwa ketika itu orang itu dengan harga Rp10.000, memang target saya menengah ke bawah kayak gitu ya. Dengan harga Rp10.000, lu bisa makan ayam geprek, udah pakai nasi, pakai sambal dan air minum teh tawar gratis. Ayamnya lu pilih sendiri, sambalnya lu ambil sendiri, nasinya lu ambil sendiri. Jadi lu kalau makan muncung-muncung boleh. Oh, tadinya prasmanan. Jadinya lu bisa ngambil sendiri. Kalau terutama untuk makan di tempat ya. Kalau untuk take away tetap diambil sama pegawai. Cuma itu pun pakai kertas rames, jadi tetap porsinya lebih banyak. Gitu. Nah, itu yang kemudian jadi buah bibir ya. Buah bibir hype itu sampai pokoknya driver, ojol, Grab sampai ke orang-orang itu ngomongin. Saya kalau main naik Grab, Gojek itu kalau tanya tahu mereka hafal semua. Itu mereka makan di situ, makan di geprek dewek. Gitu mereka pada makan di geprek dewek. Dan itu nggak rugi, Kak? Nggak rugi karena ketika itu sikonnya mendukung. Pandemi itu harga-harga sedang serba murah ya. Benar. Cabai anjlok gitu ya, beras murah, ayamnya murah kayak gitu. Cabai itu dulu saya sempat paling murah 12.000 sekilo. Itu apalagi di petaninya ya. Di pasar aja udah 12.000 sekilo. Tapi ketika naik kan dia jadi 150.000 sekilo. Tapi pernah di zaman saya buka itu belasan ribu sekilo. Jadi dan gini prinsipnya usaha prasmanan itu. Saya berprinsip bahwa nggak semua orang makan banyak. Gitu. Jadi kayak ada subsidi silang gitu loh. Iya, dikit doang. Satu dua orang yang makan banyak kayak gitu. Setiap cabang misalnya saya punya promo yang khas kalau waktu di franchise promo saya itu gratis refill es teh manis sepuasnya. Gitu. Jadi dia kepedesan kan, refill es teh manis. Ada yang sampai gila emang 4 gelas dia refill. Sambalnya pedes banget. Gila. Tapi emang ternyata saya juga waktu refill es teh manis nggak semua orang mau nambah 4 gelas es teh manis kan kayak gitu. Lu diabetes.
Nah, tapi kan itu jadi pemanis, Betul. jadi omongan orang, Dari jadi omongan awalnya, orang. Makanya kemudian Benggala itu sempet hype banget dan omset rekor dia pernah 13 juta. Sehari. Wow. Kak, bayangin tadi kan Warjok itu 3,5 juta, mentok di situ dia ya. Di Benggala 13 juta. Di atas 10 juta terus. 10 juta, 11 juta, 12 juta, 13 juta setengah sehari 24 jam tuh ya. Kita salah satu pelanggan ya di tempatnya si Mitra tuh. Berarti kandang ini udah gajinya setengah jam 500.000. Itu untuk Benggala doang. Benggala itu Benggala lu Gokil. Itu ada fenomenal. uang kita itu. Iya, kita kan juga makan di situ. Ya, makanya kalau ditanya apakah ada untungnya atau enggak, yang jelas saya bilang tadi setahun itu duit dari 35 juta berhasil saya gulung jadi 4 cabang dan 1 Toyota Rush itu. Dan bisa itu saya lagi zaman foya-foya ngegame lagi, top up gila-gilaan saya bilang tadi. Top up Masih top up berarti. iya, top up. Gini, kadang saya mikir bahwa itu tuh bukan pencapaian terbaik saya karena segitu aja tuh saya masih sambil ngegame. Saya mah iya, gimana saya fokus gitu. Gimana saya fokus gitu ya, kayak gitu. Itu sambil ngegame, top up gila-gilaan karena penghasilan lagi bagus kan. Jadi top up kayak paket tertinggi $9,99 kayak $100. 1,5 juta main top up aja. Karena saya yakin besok aja. masuk lagi tuh duit. Besok ada lagi. Pernah di masa seperti itu kayak gitu. Emang inovasi yang beda dari geprek-geprek yang lain ini dari geprek dewek itu apa sih, Kak? Sebenarnya menurut saya kalau secara rasa common ya. Tapi saya berani bilang bahwa di kelasnya, di harga saya rasanya bisa disebut paling enak dibanding misalnya misalnya ada yang 10.000 atau 12.000, 13.000. Rasa ayam, rasa sambal saya tuh enak. Gitu. Tapi yang kemudian keistimewaannya tadi kan ngambil sendiri kayak gitu. Bukanya 24 jam. Itu hal-hal yang membedakan kayak Jadi gitu. gampang dicarinya lah ya. Tapi emang beda loh. Kita pernah juga geprek-geprek yang lain tuh tepungnya agak keras. Iya. Nah, Iya itu kan keras banget, tapi kalau kandang mah empuk gitu dan enak gitu ya. itu Dagingnya juga newbie. empuk kok. Iya. Newbie itu. Makanya kita kalau setiap beres podcast ya. Nah, buat Geprek langsung dewek. kita nanya ini gepreknya siapa nih? Ini nih, kita tahu langganan. Banyak pokoknya. bilang enak ya ini yang Ini punya. yang punya ya kan. Iya. Nah, kandang nih. Mhm. Kesulitan apa yang kandang alami selama Ya membangun bisnis. bangun bisnis itu selain game ya, apa tuh? Sistem sih. Sebenarnya ini masih jadi PR saya dan menurut saya yang mahal dari bisnis itu sistemnya, SOP kayak gitu ya. Iya. Terus bagaimana caranya sebuah bisnis bisa jalan autopilot? Kalau saya jujur memang masih dulu ketika mulai usaha sebisanya. Setahun pertama saya buka geprek dewek dengan pencapaian seperti itu ya. Itu tuh masih belum ada pembukuan. Jadi tuh saya masih diinget-inget aja. Manual. jadi gue belanja hari ini sekian kayak gitu loh. Dapat duit sekian. Ya udah untungnya. Itu untungnya tuh. Kayak gitu. Dia cabang laporan ini segini. Tahun kedua itu baru ada pembukuan sederhana. Sederhana banget itu. Cuma nyatet misalnya tiap cabang wajib kalau dia jam sekian goreng berapa ekor ayam lapor ke grup gitu loh. Mulai ada begitu. Sehari harus kelihatan nih cabang ini berapa habisnya minyak berapa kilo, minyak berapa liter, terus beras berapa kilo, ayamnya berapa kilo. Mulai lakuin pelan-pelan itu dari kesalahan-kesalahan itu pelajari. Nah kan tapi sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi Kak, kayak kita tuh udah banyak platform-platform yang menyediakan sistem-sistem tersebut. Betul. Emang Kandang nggak pakai sistem itu? Belum, dan memang sedang pernah nyoba, cuma kadang itu belum jalan. Kadang-kadang karena pegawai di tempat saya terbiasa manual, kadang-kadang mereka masih udah ada sistem nih, kembali ke manual. Tapi saya tetap kok, maksudnya tetap kan ini kan saya sedang melakukan banyak pembenahan ya, rebranding logo geprek dewek, terus renovasi beberapa cabang, termasuk kedepannya juga hal-hal seperti itu akan diberesin, gitu. Dan ya tadi salah satu kendala saya bilang bahwa tawaran bahkan untuk geprek dewek ada franchise-nya tuh banyak tuh dari teman-teman. Tapi saya sendiri ngerasa enggak, saya belum pede.
gitu. Dan terutama dari sistemnya ya, gitu. Nah, Belum berarti terbangun kalau ada yang nawarin geprek dewek bisa di franchise itu hoax. Iya. Owner sendiri bilang nggak Belum, kami ada, hanya fokus belum buka ada, cabang kan? seperti itu. Karena saya harus mastiin itu benar-benar jalan. Kalau franchise kan hubungannya ke orang lain ya. Saya nggak mau aji mumpung nawarin suatu produk yang kemudian mengecewakan orang kayak gitu. Saya makanya lebih fokus buka cabang. Jadi trial and error-nya saya sendiri resikonya kayak gitu. Nah kalau untuk rasa sendiri itu kandang itu emang ngulik atau gimana tuh untuk menciptakan cita rasa si geprek dewek ini? Pertama tentu saja belajar dari franchise pertamanya kayak gitu. Setelah itu ya kan franchise pertama juga nggak ngasih resepnya. Iya. Mereka udah jadi gitu ya. Terutama untuk bagian ayamnya ya, racikan marinasi, tepung itu yang saya harus ngulik kayak gitu ya. Yang harus coba lihat di YouTube, kita praktekin gitu. Sampai sekarang pun masih tetap kalau ada ini baru kayak gitu sekarang kita coba gitu. Ada saya misalnya masuk grup fried chicken, grup kuliner kayak gitu. Ada yang misal mau sharing kayak gitu di Bandung tukang fried chicken mau ngajarin kayak gitu, saya datengin. Ke Bandung saya lihat segala macam resep segala macam, padahal dia cuma pengen jual bumbu ya kayak gitu. Cuma ya nggak apa-apa, saya silaturahmi, lihat saya rasain chicken dia kayak gitu. Saya kalau pergi kemana-mana, walaupun saya udah bosen sama ayam, Cuma kalau pergi kemana-mana, saya pasti salah satunya beli ayam. Harus nyobain Produk orang. Benar, coba oke rasanya begini, oke segala macam sambalnya segala macam. Produk gua nih kan. Iya kayak gitu. Di compare. Umur hidup kayaknya gue nggak pernah bosan makan ayam coy. Ayam aja gue tiap hari tuh. Nah itu salah satu hal yang kemudian saya syukuri kenapa kemudian dulu melonya franchise ayam ya. Karena ya ternyata memang saya nggak salah, karena itu dua hal yang orang Indonesia itu nggak lepas dari ayam dengan sambal. Iya. Dan ayam geprek memadukan dua itu. Orang Indonesia nggak bakal lepas dari ayam sama sambal. Gitu. Makanya kemudian walaupun dia sebenarnya produk baru ya, kemudian dengan mudahnya jadi comfort food. Jadi setara geprek tuh udah jadi setara kayak warteg, nasi padang gitu. Tanpa diiklanin pun orang tuh udah mikirnya pasti udah di kamen nih anak kosan segala macem, bingung nih makan apa? Geprek aja yuk. Gitu loh. Daripada dia bingung milih makanan di warteg, kadang udah ujung-ujung muter-muter balik, geprek aja yuk. Sebagai variasi penantang baru di saat lapar kan gitu kan. Harganya juga terjangkau. Itu sih yang the best-nya. Sehari berapa kilo itu Kang? Saya pernah sehari 200 ayam, 200 kilo ya. 200 kilo ayam. Enggak mencoba untuk nernak. Belum. Emang apa? Ada ke arah sana. Ya kepikiran sih ada. Bahkan ya kepikiran. Bisnis ada memang. Ada. Sabana seperti itu kalau nggak salah ya. Iya kan brand-brand. Iya, ada yang brand-brand yang kemudian produksi sambal sendiri, mungkin tanam cabai. Bisa kepikirannya kayak gitu, malah pengen beli tanah, nanam cabai sendiri. Karena kan penyakit utama kita sih kalau saya sih bukan ayam ya, cabai. Ayam mah gampang lah. Cabai. Saya lebih kok dibanding beternak ayam, saya lebih mikir bertani cabai. Bertani cabai. Ya? Nah, itu waktu pas di saat cabai itu melambung tinggi, itu apa yang Nah, itu kemudian mulai itu beberapa kesalahan yang dilakukan dan kemudian ada penurunan omset. Saya bilang kan bisnisnya jatuh bangun ya. Tapi bersyukurnya memang kami masih survive sampai sekarang ya. 3 tahun kami berjalan kayak gitu. Masih survive. Tapi salah satu kesalahan dulu kan karena ini nggak masalahnya nih, saya nggak bisa bertahan dengan cabai harga segitu, masih harga 10.000 kayak gitu. Saya pernah ngalamin tiba-tiba nombok 4 juta sehari gara-gara cabai. Yang saya bilang tadi yang biasa normalnya rekening saya bertambah 2-3 juta sehari, itu di luar offline ya. Tiba-tiba, dan itu nggak pernah keutak-utik tuh ya yang di rekening, tiba-tiba saya harus narik gitu 4 juta untuk nombokin cabai. Anjir, saya bilang ini nggak bisa dianggap remeh cabai gitu. Lebih mahal dari ayamnya kayak gitu. Akhirnya kemudian kan saya kan sama dibantu adik saya, ibu saya juga. Nah itu akhirnya kita musyawarah dan yang di lapangan itu kan ada adik sama ibu saya. Mereka bilang bahwa
angkat tangan kalau harus tetap pakai cabai yang merah itu. Akhirnya kita coba cabai yang lain. Walaupun saya sih pengennya tetap cabai merah, karena memang itu trademarknya geprek kan gitu. Coba cabai keriting, nggak pedes kayak balado. Itu kita pakai seminggu atau 2 minggu ya, drop setengahnya. Pelanggan itu ya hilang. Pelanggan ogah lagi hilang itu hilang. Iya. Gitu. Dari yang istilah tadi 13 juta di Penggala itu turun ke 7 juta. Gitu ya. Makanya itu luar biasa ya. Cuma akhirnya kebetulan kita dapat win-win solusinya adalah di cabai hijau, cabai rawit putih namanya kayak gitu. Nah itu kita sempat pakai itu, sempat ngerasain juga kan geprek dewek versi rawit hijau. Itu lebih. Nah kalau dia gini, kalau rawit merah sedang mahal, muncul rawit putih. Ketika makanya kalau geprek dewek sesekali ganti sambal itu karena harga cabenya sedang tinggi. Tapi kenapa nggak dibikin 2 varian? Sekarang saya berencana seperti itu. Soalnya Jadi saya lebih sukanya malah yang putih karena nggak terlalu suka pedas. nah, makanya ketika kami kan masalahnya yang putihnya tuh kalau lagi cabai merahnya ada hilang dia. Hilang di pasaran, hilang. Karena itu kan mudah ya. Ya kayaknya udah hilang di pasaran, dia nggak ada. Nah, saya udah itu pun yang saya pelajari ya, sebenarnya salah cara untuk mengakali ketika harga cabai naik itu dengan diversifikasi sambelnya. Kayak yang tadi cuma rawit merah jadi ada sambal hijau, ada sambal mata gitu. Itu salah satu ininya. Nah, saya sedang coba varian gitu. ya. Saya belajar dari kesalahan-kesalahan kira-kira. Ya itulah proses dibilang gimana ya? Bisnis kuliner itu dibilang kelihatannya sulit juga ya, nggak begitu sulit, dibilang mudah, banyak PR-nya. Banyak hal yang kelihatannya gampang, tetapi perintilannya itu yang agak juga lama-lama gitu. Iya, gitu harus. Keren banget ya. Ya, kita ada sesi Dipelajarin. People Aski. Halo, nama saya Dayat. Saya ingin bertanya apakah novel Sakit Setengah Jiwa bakal ditulis ulang atau dijadikan film, Mas? Nah, tuh barusan ada pertanyaan keren banget dari netizen ya kan. Nih pasti yang nanya nih anak literasi banget. Oh iya. Tuh Kak, ada pertanyaan nih dari netizen. Kira-kira nih buku Sakit Setengah Jiwa itu bakal di-rewrite atau akan difilmkan? Iya. Kira-kira akan dilakukan itu nggak Kak? Kalau pertanyaan difilmkan itu pertanyaan yang sangat jauh ya. Jadi Sakit Setengah Jiwa harus benar-benar fenomenal lagi supaya itu bisa difilmkan gitu. Kalau untuk rewrite itu sempat kepikiran ya, karena bisa diupdate dengan menyesuaikan zamannya kita gitu ya. Saya tulis ulang dengan konteks kekinian, itu bisa kayak gitu, bisa ada kemungkinan untuk itu. Tapi saya justru lebih tertarik mungkin untuk buat karya baru atau mungkin yang lebih saya tertarik ini saya bikin novel yang menceritakan proses kreatif saya. Jadi semacam novel novel based on true story. Kayak gitu ya. Sebenarnya Sakit Setengah Jiwa pun sebagian dari kisah nyata karena perjalanannya saya lakukan sendiri. Ada beberapa novel saya memang based on true story kayak Pahetele Cinta, itu kisah cinta saya sendiri kayak gitu ya. Nah, saya ingin nulis justru kisah saya dari masa terpuruknya itu dan ngebangun geprek dewek. Jadi novelnya itu justru ada muatan pembelajaran bisnis gitu loh. Jadi ini novelnya bukan sekedar fiksi biasa, tapi lu bisa belajar dari situ. Bisa belajar mulai bisnis dari baca novel. Gitu. Itu yang mungkin di satu sisi juga itu bisa branding saya di geprek dewek. Jadi double nih. Kayak gitu saya bisa sharing gitu ya proses kreatif saya mulai usaha dalam bentuk novel tulisan. Di satu sisi itu juga bisa ngangkat branding geprek dewek. Berarti judulnya kira-kira apa nih? Apa Sakit Satu Jiwa? Apa Sakit Satu Setengah Jiwa? Belum kepikiran. Mungkin kalau di Instagram saya udah nulis itu sebagai Me and Geprek Dewek Story. Ya, saya dan cerita tentang geprek dewek gitu. Mungkin seputar itulah garis besarnya. Pokoknya tunggu aja tuh bakal ada rewrite
sakit setengah jiwa, udah kangen banget kan pasti. Emang legenda banget sih itu Kak. Dan yang belum nyobain geprek dewek, silahkan merapat. Di mana aja adanya? Di Benggala, Warjok, Warjok, dan Ciracas. Ciracas. Tapi kita lebih seringnya di mana, Ple? kita juga Tiga-tiga di kita mana-mana. pernah. Kalau daerahnya Ciracas, kita makannya di Ciracas. Iya. Di Mitra ya di Benggala. Di Benggala. Terus kalau lagi di sini? Di sini, Warjok. Kalau pengen sambil hangout atau Iya. ngadain acara, saya sarankan di pusatnya di Ciracas Oh. gitu. Tempatnya paling luas. Di semua cabang kami ada wifi tetap. Iya. Teman-teman bisa makan dine in, tersedia wifi. Bayangin lu makan geprek murah ada wifi-nya, Cok. Buka 24 jam ada wifi-nya kayak gitu. Iya. Tapi tempat yang paling cozy untuk buat nongkrong adanya di cabang Ciracas. Ciracas ya. Gitu. Itu Udah untuk agak dirubah itu konsepnya ya. Ada batu-batuannya. iya, bawahnya jadi sekarang. lebih instagramable lah. Wow. Lebih estetik. Makan gepreknya estetik. Geprek estetik. Ya kan? Nah nih Kak, ke depan nih yang bakal Kak Endang lakuin apa sih? Maksudnya ada nggak sih impian yang masih belum tercapai gitu dari Kak Endang? Mungkin banyak hal ya, banyak hal. Saya nggak terlalu secara spesifik nargetin apa. Yang jelas tentu saja saya ingin mencapai kebebasan finansial. Saya ingin bisa melakukan hal-hal yang saya suka. Seperti itu. Mungkin fokusnya lebih ke bisnis, matengin geprek dewek kayak gitu ya. Kemudian sharing pengalaman saya dalam sekarang kan saya lagi belajar konten nih, Bang. Wibu Oke. juga ya Kak ya? Nah, iya itu bagian sebenarnya wibu ini yang saya pakai ini kemejanya Eren Yeager namanya. Eren Yeager. Tapi topinya belum One Piece. Ini topi Hitam. topinya punya karakter Spy X Family Lloyd Forger. Oh, Lloyd Forger ini. Jadi itu salah satu cara saya juga untuk memperkenalkan geprek dewek. Saya punya tujuan memperluas circle saya. Makanya kemudian saya gabung ke komunitas-komunitas anak muda kayak Apa aja gitu. tuh Kak? Dulu saya awalnya gabung ke komunitas KBLB ya. Apa tuh KBLB? Keluh basah lele berulah. Itu sebenarnya grup-grup Facebook ya. Ada yang mungkin nyebutnya grup alay lah segala macam. Tapi orang-orang di situ anak muda bisa sharing keluhan mereka. Orang mungkin kalau yang nanggapnya negatifnya aja, ngelihatnya negatifnya aja. Saya selalu ngelihat apa yang bisa diambil positifnya. Orang mungkin juga tadi yang nganggap komunitas di Jepang segala macam, yang orang yang nanggap negatifnya, ngelihatnya negatifnya. Harajuku tuh ya. Tapi buat orang yang ngelihat justru misalnya kayak saya, peluang bisnisnya, kayak gitu ya, hal-hal positifnya di sana. Dari sisi lain ya. Kayak gitu. Saya justru banyak belajar loh dari mereka kayak gitu di komunitas lele misalnya kan saya ketemu teman-teman yang jualan martabak, yang jualan bakso, yang jualan bubur ayam. Itu komunitas lele Keluh besah lele berulah. Lele berulah itu maksudnya dia. Komunitas apa sih itu tadi? Iya, maksudnya ini apa namanya? Jual beli lele. Iya, jual beli lele apa? Itu emang agak unik sih komunitasnya. Ternak lele. Konon katanya itu sebenarnya dulu grup game keluh basah pemain Dota. Oh. Gitu, pemain Dota dulu sebenarnya. Gua juga. Dota 1, Dota 2 main. Nah, terus itu berubah jadi tadi keluh basah lele berulah. Jadi khasnya adalah semua member yang manggilnya lele. Oh. Le, gitu. wajar nggak Le? Jadi gini Le, gitu. Iya, Dan di Serang juga ada regionnya, ada region Serang. Dan kebetulan itu salah satu karena saya memang kemudian join di beberapa komunitas. Nah, salah satunya grup keluh basah lele berulah region Serang itu menjadikan geprek dewek Ciracas jadi base camp. Gitu. Kita kumpul-kumpul di sana. Nah, kayak gitu kan kalau orang ngelihat positifnya kan bisa di situ. Betul. Gitu. Saya memang paling tua ya di antara kawan-kawan paling tua. Tapi otaknya udah otak bisnis semua. Nah, tapi justru kan saya bisa sharing sesuatu ke kawan-kawan yang udah saya lewatin loh, bisa share, gue bisa sharing hal itu kayak gitu. Ketika di komunitas saya ngelihat mungkin saya bilang tadi kalau orang ngelihat negatifnya terus kayak pasti kan namanya komunitas selalu ada drama ya, drama, konflik segala macam. Buat orang yang mungkin mentalnya kurang atau nggak bisa memetik hal positif dari itu, mental lah dia. Wah, circle nih kayak gitu. Ini komunitasnya banyak drama segala macam.
Tapi kalau buat orang yang kayak saya, justru saya fokus ke tujuan saya awal saya apa? Tujuan awal saya memperluas circle, saya stick di situ. Ada konflik, saya coba menengahi kayak gitu loh. Terus saya datang ke situ, saya memperkenalkan diri saya. Saya nggak nunggu orang untuk kenal gua dong, kayak berharap dinotis, tapi ya saya kenalin diri, terlibat di percakapan, karena saya kan pengen masuk ke circle itu, saya terlibat di percakapan, saya nawarin apa yang saya punya, saya punya tempat nih, ada geprek dewek, yuk kita makan di situ, atau yuk kumpul-kumpul, gitu. Boleh juga ya, boljuk ya kan. Tapi apa tadi ke depan itu karena kira-kira akan apa ngelakuin hal apa selain tadi di komunitas, terus ada ekspansi bisnis lagi kah atau bakal menulis lagi kah, kira-kira ada nggak? Menulis mungkin, belajar konten, jadi saya kayaknya lebih ke investasi diri ya, belajar banyak hal kayak gitu kan. Saya sempat kayak terlena ya dengan saya udah punya usaha yang saya tiduran rebahan aja pun duitnya udah ngalir kayak gitu ya. Jadi terlena dengan kondisi seperti itu, jadi tidak berusaha, udah mulai ngegame lagi gitu, nggak ngupgrade diri. Nah sekarang saya ingin banyak hal yang saya ingin pelajari. Kayak ngonten aja kan, dulu saya bahkan cara misalnya ngasih teks ke video, nge-cut video, ngasih lagu ke video itu nggak tahu gitu. Oh jadi asal posting aja. Saya super gaptek, super gaptek. Tapi kemudian dari situ saya mulai belajar kayak gitu. Kursus juga itu? Kursus online. Jadi teman-teman udah suka soalnya. Teman-teman jangan sayang dengan investasi diri kayak gitu. Ada kursus-kursus apa yang pengen didalamin ikut gitu. Upgrade diri kita ya. Saya juga di kuliner seperti itu. Saya follow akun-akun kuliner. Ada seminar-seminar kuliner saya ikutin kayak gitu. Ngulik lah intinya. Ngulik ya. iya. Gokil, keren banget. Nih Kak, ada nggak nih kira-kira kata-kata motivasi atau apa buat pendengar Gelas Kosong nih Kak? Saya cuma kasih warning aja yang di awal pembicaraan kita tadi, bahwa kawan-kawan, jurang antara seorang pemenang, batas ya jangan jurang ya, batas antara seorang pemenang dan pecundang itu tipis banget gitu. Jadi jangan pernah salah langkah, lu ngelakuin kesalahan dikit aja hidup lu bisa berantakan. Jangan terlena sama apa yang lu capai sekarang. Gitu. Dengerin, jangan terlena, tapi terlini. Fokus upgrade diri ya, terus. Karena kalau lu nggak upgrade, lu bakal ketinggalan zaman dan nggak relate lagi dengan zaman. Itu yang saya lakukan dengan diri saya dan geprek dewek. Dengan gabung ke komunitas, dengan belajar ngonten, saya berusaha untuk relate kembali dengan kawan-kawan. Geprek dewek juga seperti itu. Geprek dewek, saya bilang tadi karena common, tanpa diiklanin pun orang tetap nyari geprek, makan geprek. Tapi kan masa cuma berhenti di situ aja. Saya ingin menjangkau target market baru. Karena ternyata ya teman-teman wibu saya ya, teman-teman di komunitas baru, ya banyak yang belum tahu loh. Karena kan memang brand-brand ayam banyak ya. Jadi mereka juga banyak yang belum tahu. Oh, ada ya geprek di situ ya. Gitu. Dia kan taunya gini, Sasageo. Nah, akhirnya kan tahu gitu. Karena Ternyata dia udah masuk kan. teknik pernafasan. Amin. Jadi seperti itu. Tapi keren banget ya perjalanan Kak Endang itu. Dia dari dulunya penulis terkenal lah kita bilangnya, menasional, terjun bebas gara-gara game ya kan, mencoba bangkit nulis lagi, kena game lagi, dan ternyata meroket kembali di geprek deweknya. Gokil banget. Jadi buat lo semua, kalau lu sudah terlanjur jatuh ke jurang sebagai pecundang, jangan menyerah, tetap lakuin. Selama masih ada hari esok, selama lu masih bernapas, masih bisa ada yang lu lakuin. Sama, saya dulu juga maksudnya ngerasa kayak gue udah rongsok banget nih badan gue, maksudnya bahkan saya nggak percaya diri bahwa saya masih bisa melakukan sesuatu. Tapi ternyata buktinya sekarang gitu loh. Saya bicara di depan teman-teman ini. Masih bisa melakukan sesuatu. Dari modal segitu bisa beli pacabang, mobil ras, wah gokil banget sih.
Gokil banget. Kandang, kita ucapkan terima kasih banget nih Sama-sama udah mau Bang ke Gelas Dewa, Kosong. Bang Yopi, thank you. Gokil banget. Sebelum ditutup acara nih, kita Tutup. nih punya jargon Kang. Apa tuh? Gelas kosong. Oke. Gimana tuh jargonnya? Nah, itu. Jagonya. Nah, Oh, iya, gelas kosong gitu. kan gitu. Yang awal gitu. Kita itu sebenarnya dari pedes makan gep. Iya. Gitu ya kan. Pedes. Nah, gitu. Ya. Oke. Gelas kosong gitu ya. Oke. Oke, kita closing Ya. aja. Terima kasih buat semua yang Thank udah you so nonton. Jangan lupa Like, subscribe, and komen. comment. Dan jangan lupa juga makan geprek di geprek dewek 24 Yoi. jam, ya kan? Oke, kita closing saja. Gelas kosong. Ha!